التي هي أقوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usolli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Barakallahu fikum. Ikhwani al-muslimin, saudaraku kaum muslimin. Islam bersatu itu adalah kewajiban yang harus diwujudkan. Nah, itu kewajiban yang sudah diatur, sudah diperintahkan oleh Allah dan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Itu adalah cara, ya, adalah cara dan jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, yang kita kenal dengan minhajin nubuwah. Minhajin nubuwah adalah cara dan metode atau jalan yang sudah dijalankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhajun nubuwah wa at-tariqah wan nahju alladzi sara alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam satuan Islam atau Islam harus bersatu, itu adalah kewajiban yang harus diwujudkan sesuai dengan minhajun nubuwah yang sudah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis yang mendasari dan juga ayat yang mendasari bahwa Islam harus bersatu, itu yang pertama adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah menyayangi, meridhai beliau, Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, yakni la ma'buda bihaqqin illallah. Maknanya la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Faman qala la ilaha illallah, dan siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, faqad asama minni nafsahu, maka sungguh dia menjaga dariku, artinya tidak saya perangi, baik itu nafsahu, dirinya, wa malahu, dan hartanya, harta dia, illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya diri dan harta. Jadi orang yang sudah masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat, bertauhid kepada Allah, maka tidak boleh dimusuhi. Itu saudara muslim, tidak boleh dihalalkan darahnya, tidak boleh dialirkan darahnya. Naudzubillah min dzalik. Juga hartanya begitu, tidak boleh diambil, tidak boleh ditipu, dan lain-lain, ya. Illa bihaqqih, kecuali dengan haknya diri dan harta. Dalam hukum Islam, haknya diri itu adalah bagi seseorang yang membunuh orang Islam, mengalirkan darah kaum muslimin,
seorang muslim, maka ada hukum kisos. Artinya orang tersebut juga harus dikisos, harus dibunuh. Haknya harta juga dalam hukum Islam itu ada hak zakat. Bagi seseorang yang hartanya sudah sampai nisab, maka dia kewajiban mendatangkan harta. Ini adalah haknya diri dan harta kaum muslimin. Selain itu nggak boleh diganggu, karena dia sudah muslim, dia sudah Islam. Wa hisabuhu 'ala Allah. Wa hisabuhu, dan hisapannya dia 'ala Allahi, atas Allah. Artinya yang tahu keadaan hatinya, keadaan batinnya dia, itu hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Kita hanya menyaksikan kalau dia secara lahiriah, secara zahir, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Qala At-Tabari, berkata Imam At-Tabari, ghairuhu, dan selain At-Tabari, ulama yang lain, amal awwalu, adapun yang pertama, faqalahu, yang pertama, faqalahu fi halati qitalihi li ahlil awthan. Yang pertama, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Itu Nabi bersabda seperti itu pada saat memerangi li ahlil awthan, pada ahli awthan. Itu orang-orang yang menyembah patung, ya, menyembah berhala. Jelas dia musyrik kepada Allah. Alladzina la yukirruna bitauhid. Itu orang-orang yang tidak menetapkan, tidak mau mengakui bitauhid, dengan esanya Allah. Jelas musyrik, menyembah berhala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ammat tsani, dan yang kedua, faqalahu fi halati qitali ahlil kitab. Rasulullah bersabda, ucapan ini atau sabda ini itu dalam keadaan pada saat memerangi ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi Nasrani. Alladzi ya'tarifuna bit-tauhid, mereka mengakui dengan tauhid atau keesaannya Allah, la ma'budu bihaqqin illallah, wa yajhaduna nubuwwatahu, tapi mereka menentang, membantah, tidak mau mengakui kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umuman, secara umum, atau khususan, atau secara khusus. Jadi yang kedua, ini penjelasan para ulama bahwa Rasulullah bersabda ini untuk memerangi Yahudi Nasrani yang hanya mau mengesahkan Allah, tahu bahwa Allah itu Maha Esa, ya, la ma'budu bihaqqin illallah, tapi tidak mau dengan aturan Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ammat tsalitsu, dan yang ketiga, fa fihi al-isarah. Dalam sabda ini, sabda Nabi ini, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, ini sebagai tanda, isyarah, anna man dakhala fil Islam, sesungguhnya orang yang masuk dalam Islam, wa syahida bit tauhid, dan bersaksi dengan tauhid, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, wa bin nubuwati, dan juga bersaksi dengan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sudah mengucapkan syahadatan atau syahadatain, dia sudah mengucapkan, bersaksi bahwa la ma'budu bihaqqin illallah, la ilaha illallah, dan dia juga menyaksikan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mengakui kenabian
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi walam ya'mal bitta'at, dia dalam menetepi syahadatnya dia tidak taat kepada Allah Rasul. Artinya mengerjakan kedoliman yang masuk pada kekafiran dan kemusyrikan. Ya. Nah, kalau kedolimannya tidak masuk pada kekafiran dan kemusyrikan, maka syahadatnya tidak lepas, ya, tidak batal. Tidak batal. Artinya dia masih seorang muslim, tidak boleh dimusuhi. Ya. Tidak boleh dialirkan darahnya, haram hukumnya. Ya. Begitu. Jadi, tapi dalam prakteknya dia tidak mau mengamalkan dikenal dengan syarat dan rukun tauhid, ya, atau rukun syahadat. Artinya mengerjakan kedzaliman yang masuk pada kekafiran. Contohnya kedzaliman yang masuk pada kekafiran yaitu rukun Islam, salah satu rukun Islam yang 5, syahadat. Di situ ada tauhid, salat, zakat, puasa, haji. Salah satu dari rukun 5 ini, rukun Islam ini, dia tidak mau, dia menentang. Saya menentang bab zakat misalnya. Atau saya tidak mau dengan puasa. Saya menentang puasa. Halas, kafir. Ya. Artinya rukun Islamnya batal. Nah, yang ketiga kelompok yang seperti ini. Artinya yang sudah masuk Islam kemudian keluar dari Islam, ya, dengan mengerjakan kekafiran dan kemusyrikan. Kedzaliman yang masuk pada kemusyrikan, ya, inna syirka la zulmun azim, kedzaliman yang masuk pada musyrik itu contohnya sihir, mengerjakan sihir. Itu diantara salah satu dari beberapa amalan yang bisa membatalkan Islam seseorang. Ya, ya. Anna hukmahum ayyuqatilu hatta yud'inu ila dzalik. Maka hukum mereka, hukum orang-orang yang tadinya syahadat, bersaksi bahwa Allah adalah zat yang berhak disembah, hanya Allah, mengucapkan syahadatan, awalnya begitu, tapi dia dalam praktek tidak mau mengerjakan rukun dan syarat dari tauhid, syahadat, ya. Maka Islamnya batal. Maka hukum mereka ini, itu mereka diperangi sampai mereka yud'inu ila dzalik, sampai mereka tunduk kembali pada hukum Allah Rasul, ya. Sampai benar-benar mengerjakan syarat dan rukun tauhid, ya. Syahadat. Nah, maka dalam hadis pertama ini jelas Rasulullah hanya memerangi orang-orang musyrik, kafir, dan orang-orang yang keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Artinya syahadatnya sudah batal. Begitu. Jadi kalau kaum muslimin, ya, bisa diambil dari hadis ini, kalau kaum muslimin tidak mengerjakan kekafiran, tidak mengerjakan kemusyrikan, maka kita hanya berhak menyaksikan lahiriahnya saja. Yaitu mereka sudah mengucapkan kalimat tauhid, berarti dia muslim. Tidak boleh kita mengukur apa yang ada dalam hati, wa isabuhu 'ala Allah. Isapannya itu atas Allah. Yang tahu batinnya itu hanya Allah. Ya. Selama kita tidak menyaksikan saudara muslim itu mengerjakan kekafiran, kemusyrikan, dia adalah saudara. Saudara lahir batin, ya. Tidak boleh dimusuhi, tidak boleh dihalalkan darahnya. Karena kedoliman yang dikerjakan, ya, kedoliman yang dikerjakan saudara muslim
yang tidak jatuh pada kekafiran kemusyrikan itu nantinya akan menjadi kelompok dalam Islam. Kelompok yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla bahwa pertama kaum muslimin itu adalah kaum muslimin yang zalimun li nafsi. Nah, ini antaranya ya. Zalimun li nafsi itu bisa jadi dalam aturan syariat menambah dan mengurangi, yang di situ tidak sampai jatuh pada kekafiran dan kemusyrikan. Dia zalim, tapi tidak sampai masuk pada kekafiran dan kemusyrikan. Maka ini namanya zalimun li nafsi, muslim yang zalimun li nafsi. Kemudian di atasnya muktasid. Allah berfirman di atasnya golongan yang kedua adalah muktasid. Muktasid kaum muslimin yang muktasid. Masih ada pelanggaran-pelanggaran kemaksiatan dalam urusan syariat. Yang ketiga itu golongan teratas, yaitu golongan sabiqun bil khairati biiznillah. Orang yang berlomba dalam kebaikan dengan izinnya Allah. Dengan izinnya Allah. Maka hakikinya saudara muslim yang dalam menetepi syariat, menetepi ibadah sudah sesuai dengan minhajin nubuwah, maka itu kalau dia mengerjakan kedzaliman, maka dia masuk pada dzalimun li nafsi atau muktasib. Bagi kaum muslimin yang sabiqun bil khairat, sudah mengukur semua ibadahnya, amalannya itu sesuai dengan minhajin nubuwah, maka dia sabiqun bil khairat. Ini kewajibannya hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kaum muslimin yang masih zalim bil nafsi dan masih muktasid untuk naik level menjadi sabiqun bil khairat, muslim sabiqun bil khairat. Itu tugasnya. Tidak boleh memusuhi, ya. Tidak boleh memusuhi atau mendebat dan lain-lain. Cukup amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu menyampaikan dalilnya, menyampaikan hikmah dan dalil dasarnya, dasar perintahnya Allah Rasul, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup itu. Dia menerima atau tidak urusan dia dengan Allah. Tidak perlu kita mendebat. Walaupun dia mungkin mendebat, gitu kan? Tidak perlu dilayani. Cukup sampaikan aja. Ini dasar ayatnya, ini dasar hadisnya, ini dasar para ulama. Ya memang ulama membawa Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, begitu disampaikan begitu. Cukup begitu, enggak perlu berdebat dan lain-lain, enggak perlu. Sampaikan, kalau enggak terima, enggak mau nerima, ya sudah. Ya, urusan dia dengan Allah. Jangan bermusuhan, tidak boleh bermusuhan, ya. Maka dasarnya itu kasih sayang, ya. Sesama muslim itu kasih sayang dan saling menghormati. Ya. Bukan saling menghujat, bukan bermusuhan. Apalagi bermusuhan, ya. Tidak boleh. Yang kedua, an Usamah. Dasar kedua hadis an Usama bin Zaid wa hada hadisu Ibnu Abi Syaibah. Kalau berkata siapa Ibnu Abi Syaibah, ini hadis lumayan panjang, ya. Itu hadis riwayat di sini Muslim nomor 96. Itu cerita atau kisah dari Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma, semoga Allah menyayangi beliau berdua, Usama dan Zaid. Beliau menceritakan kejadian saat beliau ikut dalam peperangan melawan daerah di Juhainah, ya, daerah Juhainah. Beliau membunuh salah satu salah satu rajul Juhainah, orang laki-laki Juhainah yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pada saat mau dibunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian beliau merasa tidak enak dalam hati dan beliau laporkan kepada Rasulullah SAW dengan alasan bahwa
membunuhnya beliau itu karena si rojul atau orang laki-laki Juhaina ini takut dengan pedang, takut dibunuh maksudnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afala saqqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Afala syaqqaqta, apakah tidak membelah kamu an qalbihi dari hatinya rajul, an qalbihi dari hatinya rajul, hatta ta'lama, sehingga kamu tahu aqalaha, apakah berkata siapa rajul ha pada kalimat la ilaha illallah, amla atau tidak. Itu. Amla atau tidak. Makna dari dari hadis ini, annaka innama kallafta bil amal. Kamu hanya dipasrai dari amalan bidzahir yang tampak. Ma yantiqu bihi al-lisanu, dan apa yang diucapkan oleh lisan. Jadi Rasulullah mendengar laporan dari Usama bin Zaid ini, beliau bersabda itu, afala saqqaqata an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Maksudnya Rasulullah dalam hadis ini, kamu Usama itu hanya boleh atau dipasrai, boleh melihat amalan lahir saja dan apa yang diucapkan oleh lisan, yang diucapkan oleh rajul Juhaina tadi, ya, dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya sudah, itu aja yang kamu saksikan, yang kamu tahu, artinya jangan dibunuh karena dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa amal qalbu falaysa laka tariqun ila ma'rifati ma fi. Adapun urusan hati, maka kamu tidak punya jalan untuk mengetahui isi hati. Kamu nggak tahu isi hatinya. Wa hisabuhu 'ala Allah. Seperti hadis di atas begitu. Hisapannya itu atas Allah, Allah yang Maha tahu. Kamu hanya dipasrai untuk menyaksikan lahiriahnya saja. Dia mengucapkan la ilaha illallah berarti sudah Islam, jangan dibunuh, begitu. Jangan dibunuh. Fama zala yukarriruha, maka Rasulullah terus yukarriruha, mengulang-ulangi pada sabda afala saqqaqata an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Terus begitu Rasulullah, diulang-ulang. Artinya salah kamu. Dia secara lahiriah sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi kamu bunuh. Keliru, salah. Kamu harusnya menyaksikan hanya lahiriah saja. Begitu. Dia mengucapkan la ilaha illallah berarti tahan, jangan dibunuh. Berarti dia tidak Islam. Dengan hatta tamannaitu anni aslamtu yauma idin, sampai saya berangan-angan, hatta tamannaitu, sampai saya berangan-angan, anni aslamtu yauma idin, saya Islam hari itu, karena merasa bersalah, ya, merasa bersalah. Maknahu lam yakun taqaddama islami, saya berangan-angan, saya belum Islam saat itu. Bal ibtada'tu al-an al-islam. Bahkan saya berangan-angan, saya mulai masuk Islam sekarang ini. Liyamhu anni ma taqaddama, supaya saya bisa menghapus dosa-dosa yang sudah saya kerjakan. Dosa membunuh laki-laki Juhaina tadi. Sampai saya berangan-angan seperti itu. Saya berangan-angan belum Islam, dan saya berangan-angan Islam saya dimulai hari ini, sekarang, gitu. Karena merasa bersalah, ya, beliau radhiyallahu anhu merasa bersalah. Wa qala hadal kalama, dan beliau Usama bin Zaid
bin Harisah mengucapkan kalimat ini min azamima waqa'a fihi, dari besarnya kejadian ini. Nah, maka besar ya di sisi Allah bagi orang kaum muslimin yang sudah mengucapkan syahadatan kemudian dimusuhi, naudzubillah min dzalik, apalagi dialirkan darahnya. Ini tidak boleh ya. Ini bukan ajaran Allah Rasul ya. Maka di sini hadis kedua pun ini sebagai dasar bahwa Islam harus bersatu, tidak boleh bermusuhan ya, antar pribadi-pribadi kaum muslimin ataupun kelompok-kelompok Islam, ormas-ormas Islam, ataupun dengan kaum muslimin yang beda negara. Kalau dia Islam itu saudara ya, saudara, dan harus bersatu, wajib bersatu ya, wajib bersatu. Karena apa? Di zaman Rasulullah sudah ada kelompok Islam, sudah ada Muhajir, Ansor, itu kelompok Islam. Di Ansor sendiri ada suku Aus, suku Khazraj. Itu kelompok Islam. Tapi mereka bersatu di bawah Islam. Bersatu dalam Islam. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat saat itu. Bersatu dalam Islam, bukan bermusuh-musuhan ya. Ya. Amar ma'ruf jalan terus. Amar ma'ruf nahi mungkar, perintah kebaikan dan melarang kemungkaran bagi kaum muslimin yang masih masuk dalam dhalimul nafsi dan muktasid, itu kewajiban, tapi bukan untuk bermusuhan, berdebat, saling hujat, bermusuhan. Ini enggak boleh dalam Islam ya. Amar ma'ruf itu hanya menyampaikan, diterima alhamdulillah, tidak diterima urusan dia dengan Allah. Enggak ada kewajiban kita memaksa, enggak ada kewajiban memaksa karena nanti salah kalau nggak dipaksa. Enggak ada kewajiban itu saudara Islam, saudara muslim ya. Jadi kalau saudara muslim itu batasnya hanya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Tidak boleh sampai terjadi mengalirkan darah, perang, dan lain. Enggak boleh, sesama muslim tidak boleh ya. Bermusuhan enggak boleh ya. Enggak boleh ya. Mengganggu, merasani, menghujat, dan enggak boleh dalam Islam ya, tidak boleh. Maka ini begitu ya, kewajiban kita untuk muslimin atau Islam itu bersatu. Ini kewajiban, ini minhaj, cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ketiga, Nabi Hurairah qala berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadisnya agak panjang ya. Nah, ambil dari satu lafaz saja. Kullul muslim, setiap orang Islam, alal muslimi, atas Islam yang lain, haramun. Haram hukumnya. Berarti kalau dibalik, wajib untuk tidak seperti ini. Ya. Itu haramun, haram hukumnya, damuhu, darahnya muslim, darahnya saudara muslim, tidak boleh dialirkan kecuali dengan haknya. Wa maluhu, dan hartanya tidak boleh diambil, dan lain-lain dengan cara tidak halal, nggak boleh dalam Islam ya. Wa irduhu, dan kehormatannya tidak boleh dijatuhkan. Kehormatan saudara muslim harus dijaga ya, kewajiban dijaga ya. Dirinya sendiri menjaga kehormatannya. Nah, saudara muslim yang lain juga harus menjaga kehormatan saudara muslim yang lain. Tidak boleh dibuka. Aib seseorang tidak boleh dibuka ya. Tidak boleh dibuka. Maka haram hukumnya. Berarti kalau dibalik, kewajiban untuk tidak sampai mengalirkan darah muslim, tidak sampai mengambil harta saudara muslim dengan tidak halal, tidak sampai menjatuhkan, atau kewajibannya tidak boleh menjatuhkan kehormatan saudara muslim yang lain. Itu kewajiban. Maka di sini harus bersatu ya, harus bersatu. Muslimin harus bersatu, tidak boleh saling bermusuhan, berhujat, dan lain-lain. Enggak boleh merasani, gibah, dan lain-lain. Enggak boleh. Tapi bukan
bukan adat Islam ya, bukan aturan Islam yang seperti itu, bukan syariat Islam. Maka di sini jelas bahwa kewajiban Islam harus bersatu, kewajiban muslimin harus bersatu, itu kewajiban dari Allah Rasul. Itu minhajun nubuwah. Minhajun nubuwah. Cara jalan yang sudah dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW selama hidup beliau. Ya. Ini adalah cara sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, perintahnya Allah Rasul. Baik, ya. Dalam berdakwah kita juga mengingatkan kewajiban berdakwah. Nah, karena apa tadi? Karena kaum muslimin itu menjadi 3 kelompok tadi. Ada yang dhalimul li nafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat. Harusnya kaum muslimin itu sabiqun bil khairat, berlomba dalam kebaikan. Dalam mengejar akhirat itu balapan, berlomba. Saudara kita, kaum muslimin yang masih dhalimul li nafsi, muqtasid tadi, nah, kita ajak untuk bisa bersama-sama sabiqun bil khairat. Maka di sini ada kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar tanpa memusuhi. Tanpa musuh. Karena apa? Sifat orang Islam ya dicontohi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa dalam ayat yaitu Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya. Surat Al-Fatah ayat Al-Fatah ya, ayat 29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi, ay maksudnya ashabuhu minal mu'minin, orang-orang iman yang bersama Nabi, para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka keras atas orang-orang kafir. Wiladun la yarhamunahum. Mereka keras dan tidak berasi-asian dengan mereka. Dan mereka kufar ya, baik orang kafir maupun musyrik. Ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Mereka saling kasih sayang di antara mereka sesama muslim. Ai muta'atifuna mutawadduna kal walid mal walad. Jadi mereka saling cinta kasih seperti halnya bapak dan anak ya. Atau anak dengan bapak. Yang anak menghormat pada bapak, yang bapak sayang dengan anak-anaknya. Begitu kan? Artinya kaum muslimin yang lebih muda misalkan itu menghormat dengan yang lebih tua. Yang lebih tua sayang dengan yang lebih muda. Begitulah sifat orang kaum muslimin, orang iman dalam ayat. Kita harus seperti ini, mewujudkan seperti ini. Sama kaum muslimin itu harus ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Baik. Nah, itu yang pertama. Jadi dalam berdakwah itu didasari dengan cinta kasih dan hormat menghormati. Karena kasihan kalau kaum muslimin masih zalim di nafsi. Kasihan kalau zalim masih muqtasid. Saya ingin saudara saya juga sabiqun bil khairat. Jadi kewajiban yang sudah tahu syariat, lebih tahu syariat ya, yang sudah menetepi Al-Quran dan As-Sunnah, menetepi minhajun nubuwah, cara atau jalan yang sudah dijalankan oleh Rasulullah SAW selama hidup, itu bukan memusuhi, bukan. Justru malah amar ma'ruf nahi mungkar dengan belas kasih, dengan ruhama sama kaum muslimin ya, bukan memusuhi, bukan nantang berdebat dan lain. Tidak perlu, agama itu tidak perlu diperdebatkan ya. Hanya kewajibannya disampaikan berdasar Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Mau alhamdulillah, tidak mau urusan dia dengan Allah, gitu aja sudah selesai ya. Tidak perlu umpama kok mendebat, orang lain mendebat, ya sudah biarkan aja. Mendebatnya kalau salah menurut Allah ya sih dia berat sendiri kan begitu. Maka nggak perlu berdebat, nggak perlu menghujat dan lain-lain ya. Apalagi bermusuhan. Kelompok Islam satu dengan Islam yang lain,
kelompok Islam A dengan kelompok Islam B tidak mau bersatu, ini keliru ya. Karena ini kewajiban ya, kewajiban dalam Islam. Islam itu tidak boleh saling memusuhi walaupun beda kelompok ya. Yang saya sampaikan, yang Anda sampaikan tadi, bahwa Islam dari zaman Rasulullah sudah berkelompok, Muhajir, Ansor, Aus, Khazraj, itu kelompok-kelompok dalam Islam. Tapi mereka bersatu dalam Islam. Karena sesama Muslim, kewajiban bersatu, kewajiban bersaudara, maka mereka wujudkan. Rasulullah wujudkan, sahabat wujudkan, dan seterusnya. Ya, maka kita juga sekarang ini kewajiban untuk mewujudkan itu. Ya, persatuan Islam, Islam bersatu. Ya. Dasar kedua untuk amar ma'ruf, an Thariq bin Syihabin qala, berkata siapa Thariq, qala Abu Sa'idin, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasul bersabda, qala bersabda siapa Rasul, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa yang melihat kemungkaran, saudara muslim contohnya ya, saudara Islam yang masih dhalimul li nafsi, yang masih muktasid, masih mengerjakan kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka supaya merubah dengan tangannya. Ay maksudnya bi ayyamna'ahu bil fi'li bi ayyaksura al alat wa yariqa al khamra, dengan mencegah lewat perbuatan, bil fi'li bi ayyaksura al alat, contohnya memecah atau merusak alat-alat kemungkaran itu. Misalkan saudara muslim mengerjakan, muslimah mengerjakan kemungkaran dengan alat-alat, maka alatnya itu diambil, dipisahkan, dibuang, atau mungkin dirusak alat-alatnya itu. Wa yariqa al-khamra, dan mengalirkan khamr. Maksudnya kalau saudara muslim atau muslimah minum khamr, mabuk, maka ambil itu khamrnya, tuang khamrnya, yariqu, alirkan, buang itu khamr. Begitu cara merubahnya ya. Kemudian wa yaruddu al-maghsuba ila malikihi. Ya, dan mengembalikan barang yang diambil dengan tanpa halal, yaitu mencuri, korup misalkan, kepada pemiliknya. Ya, kepada pemiliknya. Nah, jadi diambil itu harta itu. Kalau berupa harta atau barang yang bukan haknya itu, kan ini kemungkaran. Diambil barang itu, kembalikan pada pemiliknya. Itu cara dalam Islam ya, cara merubah dengan tangan, namanya dengan perbuatan. Fa illam yastati fa bilisani, nah maka kalau tidak mampu, dengan lisannya, diomongi, amar ma'ruf dengan lisan, seperti halnya ya, kita saat ini ngaji bersama ya, ngaji bersama ini juga dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan dalilnya, menyampaikan dasarnya, baik itu ayat maupun hadis, kita sampaikan untuk merubah kemungkaran dengan lisan ya. Fa illam yastati fa biqalbih, nah, maka kalau tidak mampu, dengan hati, dengan hatinya. Artinya hati orang yang melihat itu tidak mau ikut seperti itu, tidak mau ikut dalam kemungkaran itu, dia tidak mau, dia menjauh dari situ. Ya, hatinya tidak mau. Wadhalika atu'aful iman, dan demikian itu mengingkari kemungkaran dengan hati itu lebih lemahnya keimanan. Itu petunjuk keimanannya lemah. Ya. Maka minimal itu dengan lisan ya, dengan lisan ngomongi kalau ada kemungkaran. Itu kewajiban tanpa memusuhi, tapi karena dasar sayang, karena Allah sayang dengan saudara muslim yang jatuh pada kemungkaran, yang masih dhalimul li nafsi atau muktasid. Ya. Nah, tidak boleh bermusuh-musuhan. Karena apa? Ayat melarang itu. Ya. Karena memaksa, akhirnya terjadi percekcokan, terjadi perselisihan, akhirnya bermusuh-musuhan sesama kaum muslimin, baik pribadi maupun kelompok maupun ormas atau antar negara. Ini tidak boleh terjadi. Tidak ada pemaksaan ya dalam amar ma'ruf nahi mungkar, karena yang bisa merubah hati itu hanya Allah ya. Ini beberapa dasar ayat ini, bahwa hanya Allah yang bisa menunjukkan hati. Itu ayat ini memang
dalam urusan kepada kaum musyrik dan kafir ya, yang belum masuk Islam. Yang belum masuk Islam. Tapi kita bisa ngambil dari ayat ini bahwa apalagi orang Islam yang sudah masuk Islam itu tidak sepantasnya dipaksa sehingga di situ terjadi permusuhan, perselisihan, saling hujat dan lain-lain ya. Tidak boleh ya. Dalam berdakwah itu kepada kaum muslimin, mereka sudah masuk Islam gitu. Nah, tinggal apa namanya yang tadi zalim atau muktasid diangkat kepada sabiqun bil khairat. Itu tujuannya. Kalaupun nggak mau, nggak apa-apa. Kalaupun nggak mau, biarkan aja urusan dia dengan Allah begitu. Jangan dimusuhi. Bahkan terus dirangkul, siapa tahu dengan adab yang baik dari seorang dai, seorang ustadz dan lain-lain, nah, bisa dia berubah, begitu. Tidak perlu saling memaksa ya. Apalagi sesama ahli ilmu, sesama ulama, sesama ustadz, sama ini jangan bermusuhan, nggak boleh bermusuhan. Sudah tahu dalilnya ya, sudah tahu, tidak boleh memaksa satu dengan yang lain ya. Kalaupun dia bertahan pada kedolimannya, dolimun di nafsinya, bertahan pada muktasidnya, itu kan urusan dia dengan Allah. Yang berat dia. Karena kita sudah mendakwai, menyampaikan yang benar. Umpama nggak mau menerima, ya sudah. Jangan bermusuhan. Jangan saling hujat. Ya. Nah, begitu dalam Islam. Baik, ayat yang pertama, fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Surat Ar-Ra'd ayat 40. Fa innama 'alaikal balagh, maka sungguhnya atas engkau Nabi al-balagh menyampaikan. Ma 'alaika illa tabligh. Dalam tafsir Jalalain, kewajiban engkau Nabi Muhammad SAW hanya tabligh, hanya menyampaikan. Wa 'alainal hisab. Saya yang akan menghisab. Firman Allah Azza wa Jalla ya. Idza saru ilaina fanujazihim. Kalau mereka sudah berhadapan denganku Allah di akhirat nanti, maka saya akan membalas mereka. Kamu hanya kewajiban menyampaikan, saya akan membalas. Ayat kedua, la ikraha fid din. Maksudnya ala dukhuli fi. Tidak ada paksaan di dalam agama. Maksudnya ala dukhul fihi. Atas masuk dalam agama Islam. Tidak ada paksaan. Ya. Kecuali membahayakan ya, harus diperangi. Begitu kan? Diperangi. Itu pengecualian. Tidak ada paksaan dalam Islam ya. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 256. Tafsir Jalalain juga alat duh. Maksudnya alat dukhul fi. Untuk masuk Islam tidak boleh ada paksaan ya. Yang ketiga, innaka la tahdi man ahbabata. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW la tahdi man ahbabata. Tidak bisa menunjukkan orang yang engkau cintai, man ahbabta. La tahdi ay hidayatahu. Innaka la tahdi man ahbabta, ay maksudnya hidayatahu. Untuk menunjukkan orang yang dicintai siapapun dia, tidak bisa seseorang ya menunjukkan itu. Hati itu urusan hati, taufik itu tidak bisa seorang menunjukkan itu. Walakinallah yahdi may yasha wa huwa alam. Akan tetapinya Allah yang menunjukkan orang yang dikehendaki, wa huwa alamu, dan Allah zat yang lebih tahu ya. Ai alimun. Yang maha tahu bil muhtadin, dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya. Surat Al-Qasas ayat 56. Ini. Wa nazala fi hirsihi, dan ayat ini turun dari sangat inginnya Nabi fi hirsihi sallallahu alaihi wasallam ala imani ammihi, atas imannya pamannya Nabi. Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi beliau sangat kepingin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, paman beliau, untuk masuk Islam. Ya, masuk Islam. Nah, tapi Allah tidak menunjukkan ya. Maka di sini memang petunjuk hati itu hanya Allah yang menunjukkan. Manusia nggak bisa. Maka kewajibannya hanya menyampaikan. Maka ini untuk orang kafir ya. Apalagi orang Islam yang tadi Ana bilang. Kewajiban hanya menyampaikan, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh menghujat, tidak boleh apalagi naudzubillah min dzalik mengalirkan darah. Harus bersatu ya. Islam harus bersatu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.